Salam jumpa mahasiswa ekonomi dan bisnis. Selamat datang di kelas manajemen keuangan dengan kode mata kuliah PKMA 4213. Kita akan mempelajari mengenai beberapa hal pada sesi ini terkait dengan manajemen keuangan dan lingkungan keuangan. Untuk itu, pembahasan yang akan dibahas di bagian pertama adalah fungsi manajemen keuangan. Pada fungsi manajemen keuangan, kita akan melihat cakupan dari manajemen keuangan. Cakupan ini terkait dengan kegiatan perencanaan, di mana kita akan memanajemen bagaimana penggunaan dan pengumpulan terkait dengan keuangan. Nah, di situ juga dibutuhkan analisis terkait dengan laporan-laporan keuangan serta pengendalian kegiatan keuangan yang ada pada satu lembaga atau perusahaan. Untuk pelaksana kegiatan keuangan itu biasa disebut manajer keuangan. Nah, manajer keuangan memiliki fungsi di antaranya kegiatan menggunakan dana dan kegiatan mencari pendanaan. Dari gambar tersebut, kita dapat memperhatikan kegiatan-kegiatan utama manajemen keuangan. Di situ ada gambar 1, 2, 3, dan 4A atau 4B. Nah, di gambar tersebut dilihat ada 3 bagan. Yang diperhatikan adalah manajer keuangan itu ada di gambar tengah, kotak tengah, dan sisi kanan adalah pasar keuangan, kemudian sisi kiri aktiva perusahaan. Mengacu pada gambar sebelumnya, di mana ada manajer keuangan dan di sisi kanannya adalah pasar keuangan, tentunya kita akan membahas bagian pertama adalah pasar keuangan. Pasar keuangan menunjukkan pertemuan antara demand dan supply akan dana. Nah, penggunaan dana ini akan dibagi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kalau penggunaan dana dalam jangka pendek itu kita kenal dengan istilah pasar uang atau money market. Kemudian untuk jangka panjang penggunaan pasar modal, yaitu capital market. Nah, kemudian untuk gambar yang untuk menjelaskan gambar yang kedua, yaitu dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva atau aset perusahaan. Nah, tugas manajer keuangan yaitu untuk mendanai kegiatan perusahaan. Setelah itu nanti akan dilihat mengenai aktiva finansial dan aktiva real. Dan setelah dilakukan investasi pada perusahaan, kemudian timbal balik dari perusahaan terhadap manajemen keuangan, yaitu perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil laba dari pengorbanannya. Nah, jadi kegiatan yang dihasilkan oleh satu perusahaan tentunya menghasilkan laba dari perusahaan, sehingga nantinya akan memberikan keuntungan tersendiri. Nah, keuntungan ini nantinya itu akan ditunjukkan pada gambar 4, di mana pilihan dari manajer keuangan ini apakah nantinya akan dikembalikan ke pemilik dana atau diinvestasikan kembali kepada perusahaan. Untuk bagian berikutnya yaitu masuk ke tujuan manajemen keuangan. Pada tujuan manajemen keuangan, secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai dari perusahaan. Kemudian nilai perusahaan itu merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli ketika perusahaan tersebut dijual. Nah, ketika nilainya bagus nih, maksimum dengan nilainya yang tinggi, nah disitulah biasanya perusahaan mencoba menawarkan kepada calon pembeli dan itu bisa dijual. Nilai perusahaan memiliki hubungan positif terhadap prospek perusahaan. Ini maksudnya adalah semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi prospek perusahaan.
Nah, sehingga memunculkan daya tarik yang menunjukkan hubungan positif. Nah, untuk poin keempat, memaksimumkan nilai perusahaan tidak identik dengan memaksimumkan laba per lembar saham atau earning per share atau istilahnya IPS. Nah, di situ dijelaskan tidak identik itu berarti tidak identik dengan memaksimumkan laba per lembar saham atau IPS tadi, dan kemudian tidak memaksimalkan IPS berarti mengabaikan nilai waktu waktu dan memperhatikan faktor risiko. Selanjutnya pembahasan mengenai keuangan perusahaan, yaitu corporate finance. Pada sesi corporate finance itu kita lihat adalah level dari perencanaan konsep-konsep keuangan, di mana kalau levelnya dilihat dari individu, kita mengkategorikan adalah personal finance. Sedangkan untuk level negara itu kita mengistilahkannya adalah public finance. Nah, untuk level perusahaan ada beberapa kekhususan, diantaranya perusahaan yang bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang, atau tujuan normatif keputusan keuangan. Nah, ada juga peraturan-peraturan yang berlaku untuk perusahaan tetapi tidak untuk individu, yaitu peraturan pajak. Nah, kemudian yang terakhir adalah penggunaan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan dalam perusahaan atau keuangan perusahaan syarat dengan akuntansi. Untuk sesi berikutnya yaitu keuangan perusahaan dan agensi teori. Pada sesi ini, yang pertama kita akan melihat bentuk perseroan terbatas dari segi pengelolaan. Ini ada 2 poin yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, pihak manajemen yang dipimpin oleh direksi disebut agen. Nah, pemegang saham itu disebut prinsipal. Nah, kemudian bentuk perseroan terbatas, tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Kemudian masalah keagenan muncul dalam 2 bentuk, yaitu pertama pemilik perusahaan dengan pihak manajemen atau prinsipal terhadap agen, kemudian pemilik yang diwakili oleh manajemen dengan kreditur yang memberikan dana. Nah, untuk yang keempat, secara teoritis pemilik perusahaan bisa mengganti manajemen atau direksi dalam rapat umum pemegang saham kalau para direksi dinilai tidak bekerja dengan baik. Nah, ini tergantung dengan rapat umum pemegang saham. Biasanya kebanyakan para pemegang saham ini tidak semua itu dapat hadir pada rapat umum pemegang saham. Kemudian bagian yang kelima adalah perusahaan dengan pemilikan yang menyebar membayarkan remunerasi yang lebih besar kepada pihak manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang kepemilikannya lebih terkonstruksi. Ini diambil dari Goldberg and Itson di tahun 1995. Untuk perkembangan manajemen keuangan itu diawali pada tahun 1920-an, yaitu pembahasan mengenai capital budgeting, di mana memiliki definisi model yang menjelaskan perlunya memperhatikan nilai waktu dari uang sewaktu melakukan keputusan investasi. Jadi nilai waktu uang saat ini dan nilai waktu uang yang akan datang itu berbeda. Nah, sebagai contoh misalnya kita membeli coklat di tahun 1999 dengan membeli coklat di 2022. Pada waktu itu mungkin harga satu batang coklat di tahun 1999 itu harganya berkisar Rp3.000. Tetapi di tahun 2023 ini sudah menjadi 7.000, hampir lebih dari 2 kali lipatnya. Nah, untuk itu disitulah peran mengenai nilai waktu
dari uang. Jadi uang saat zaman waktu itu, tahun tersebut, itu berbeda nilainya dengan nilai sekarang. Kemudian untuk portofolio teori 1950-an, yaitu dimunculkan oleh Harry Markowitz dan dikembangkan oleh Serval, Elinter, dan Traynor pada tahun 1960-an. Teori dan model tersebut berguna untuk merumuskan yang relevan untuk investasi dan merupakan penemuan-penemuan besar dalam bidang keuangan. Meskipun pada teori ini muncul, banyak pertentangan atau kritik terhadap teori ini mengenai portofolio teori. Dan yang ketiga adalah arbitrage pricing theory, APT, dan option pricing theory. Nah, kalau APT itu memberikan alternatif selain capital asset pricing, model untuk menaksirkan nilai suatu aset, sedangkan OPT menjelaskan bagaimana suatu opsi atau pilihan ditaksir dari nilainya. Bahwa pilihan itu mempunyai nilai dan OPT menjelaskan bagaimana menaksir nilai tersebut. Untuk sesi lingkungan perusahaan, ini ada 2 poin yang kita perhatikan, yaitu pertama, lingkungan keuangan merupakan faktor-faktor eksternal keuangan yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang diambil. Nah, kemudian yang kedua adalah lingkungan keuangan tersebut berpengaruh pada keputusan pendanaan perusahaan dan keputusan investasi, biasanya untuk investasi jangka pendek. Kemudian pada pasar finansial dan lembaga keuangan, pasar finansial menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan aset finansial atau sekuritas. Nah, lembaga keuangan formal dalam sistem keuangan di Indonesia bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu lembaga depository dan lembaga non-depository. Lembaga depository ini seperti contohnya Bank Komersial Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Koperasi Simpan Pinjam. Nah, untuk lembaga non-depository yaitu lembaga sebagai contoh perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, kemudian dana pensiun, serta lembaga bidang pasar modal, lembaga simpan pinjam, kemudian juga lembaga pembiayaan ekspor. Pada alokasi dana lewat tingkat keuangan, kita akan membahas alokasi tabungan-tabungan dalam suatu perekonomian yang terjadi berdasarkan atas harga. Jadi untuk nilainya memiliki harga, ditunjukkan dengan harga. Kemudian yang kedua adalah dasar keputusan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan atau risiko. Jadi alokasi di mana kita menyusun untuk investasi kan dilihat keuntungannya, tapi juga akan kita perhatikan adalah risikonya ketika kita menginvestasikan suatu keuangan ini di bidang misalnya kita membelikan saham satu perusahaan, kita juga akan melihat resikonya yang sewaktu-waktu bisa turun atau naik atau sebaliknya yang dapat menguntungkan. Nah, instrumen keuangan diperjualbelikan atau di marketability dan jangka waktu tempo atau maturity. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian pendanaan perusahaan pada saat sekuritas itu terbit. Terima kasih sudah mengikuti materi pada sesi ini. Selamat belajar dan salam sehat buat kita semua.